Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rini Adinda dengan NIM 2316050184 dari kelas Persyaeb. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, adapun judul dari proposal saya ini ialah mengidentifikasi masalah, risiko, dan dampak pembiayaan, misalnya di Kota Padang. Yang pertama sekali pada bab 1, pendahuluan, yang dimana latar belakangnya fenomena yang terjadi saat ini adalah meningkatnya kebutuhan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan banyak sektor usaha. Pemulihan ekonomi mendorong UMKM untuk kembali bangkit, namun keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Baik, setelah poin pertama tadi, kita lanjut kepada poin kedua, yang mana rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana permasalahan yang dihadapi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan syariah. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis resiko muncul dalam pelaksanaan pembiayaan syariah di perbankan syariah. Dan ketiga ialah bagaimana dampak pembiayaan syariah terhadap stabilitas dan kinerja keuangan perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk kepada batasan masalah. Yang pertama itu penelitian ini hanya membahas pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah, tidak termasuk lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah atau BMT. Kemudian yang kedua, fokus kajian diarahkan pada identifikasi masalah, risiko, dan dampak yang timbul dari kegiatan pembiayaan syariah, khususnya dalam produk pembiayaan seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah. Kemudian ketiga, analisis difokuskan pada aspek internal bank syariah seperti manajemen risiko pembiayaan bermasalah atau NPF dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank. Terakhir yaitu periode dan lokasi penelitian dibatasi pada perbankan syariah di Indonesia agar hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi industri keuangan syariah nasional. Selanjutnya pada D, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada proposal saya ini yaitu pertama, mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan syariah pada perbankan syariah. Kedua, menganalisis jenis-jenis resiko yang dihadapi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Ketiga, menilai dampak pembiayaan syariah terhadap kinerja dan stabilitas keuangan perbankan. Adapun pada manfaat penelitian, yang pertama itu ada manfaat teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan. Yang kedua itu ada manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen bank syariah dalam memperbaiki sistem pembiayaan. Yang ketiga itu manfaat akademik yang menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti atau mahasiswa. Kemudian ada 4 manfaat sosial dan ekonomi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sistem pembiayaan syariah yang sehat, aman dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada sistematika penulisan bab 1 yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan sistematika penuh. Kemudian lanjut kepada bab 2, nanti berisikan itu tinjauan pustaka yang mana berisikan membahas teori-teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, konsep pembiayaan syariah, jenis resiko pembiayaan, serta kerangka pemikiran penelitian. Adapun nanti pada bab 3 kita akan membahas metodologi penelitian yang mana menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Dan terakhir pada bab 5, hasil dan pembahasan. Adapun isinya mengandung A, menyajikan hasil penelitian, B, mengenai identifikasi masalah, C, resiko dan dampak pembiayaan syariah dan perbankan syariah, serta analisis dan pembahasannya. Kemudian bab 5 penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan pada pihak terkait. Adapun yang terakhir adalah daftar pustaka. Lanjut kita masuk pada bab 2, landasan teori.
A. Kajian teori yang berisikan konsep, definisi, dan indikator tentang mengidentifikasi masalah resiko dan dampak pembiayaan. Masalah pembiayaan atau studi-studi sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa masalah utama yang sering terjadi dalam pembiayaan. Artinya, mencari tahu apa penyebab terjadinya masalah dalam proses pembiayaan. Masalah bisa muncul karena nasabah tidak mampu bayar, kesalahan analisis, dan pihak lembaga atau kondisi ekonomi yang berubah. Kemudian ada risiko pembiayaan, adalah kemungkinan kerugian yang bisa dialami lembaga karena nasabah tidak sanggup membayar sesuai kesepakatan. Kemudian dampak pembiayaan. Dampak pembiayaan adalah akibat yang timbul dari pelaksanaan atau kegagalan pembiayaan. Kalau pembiayaan berjalan baik, dampaknya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Tapi kalau bermasalah, bisa menurunkan keuntungan lembaga dan mengganggu ekonomi masyarakat. Lanjut kepada konsep utama, definisi singkat, dan indikator. Adapun konsep utama yaitu menemukan masalah yang bisa menghambat lancarnya pembiayaan. Definisi singkatnya, proses mencari dan memahami pembiayaan tidak berjalan sesuai rencana seperti keterlambatan bayar atau analisis nasabah yang lemah. Kemudian pada indikatornya, pertama, pembiayaan angsuran sering terlambat, usaha nasabah menurun, dokumen pembiayaan tidak lengkap, banyak nasabah PMT atau koperasi di padang menunggak cicilan. Yang kemudian kedua, menilai resiko atau kemungkinan kerugian yang muncul. Definisi singkatnya, potensi kerugian akibat nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Adapun indikatornya itu naiknya rasio NVF, pengawasan pembiayaan lemah, serta analisis kelayakan tidak akurat. Kemudian melihat dampak yang terjadi baik pada lembaga keuangan maupun masyarakat. Adapun definisi singkatnya yaitu akibat atau pengaruh dari pembiayaan terhadap kondisi lembaga, misalnya laba dan likuiditas dan masyarakat. Adapun indikatornya, pendapatan lembaga menurun, likuiditas terganggu, kepercayaan nasabah. Lanjut kita masuk kepada bagian B, kajian terdahulu. Ini adalah beberapa kajian terdahulu yang terkait mengenai judul saya ini. Kemudian kita lanjut masuk kepada C, kerangka berpikirnya. Langsung saja kita masuk kepada rangka berpikirnya. Adapun kerangka berpikirnya itu ialah masalah pembiayaan, resiko pembiayaan, dan dampak pembiayaan. Nih, kemudian lanjut kita masuk kepada bab 3 yang mana metodologi penelitian yang berisikan A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif baik dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, pada penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik utama, yaitu dilakukan dalam kondisi alamiah atau natural setting, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai sumber data utama. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan proses penelitian lebih diutamakan dibandingkan dugaan hasil akhir. Selanjutnya, objek dalam penelitian ini adalah dampak pada pembiayaan. Lanjut, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hal ini berarti penelitian secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki pemahaman teori yang memadai, wawasan yang luas, serta kemampuan untuk mengamati, bertanya, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar objek penelitian dapat dipahami secara jelas dan bermakna. Lanjut kepada data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data yang bersifat aktual dan faktual, yaitu data yang benar-benar terjadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut tidak hanya sebatas apa yang tampak dan terucap, tetapi juga mencakup makna yang terkandung di balik peristiwa atau pernyataan yang diperoleh selama proses penelitian. Lanjut kita masuk kepada B, definisi dan variabel penelitian. 1. Definisi konseptual. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penelitian ini, maka beberapa istilah penting perlu dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua, masalah dalam pembiayaan syariah. Masalah yang pembiayaan syariah adalah berbagai kendala yang muncul dalam proses penyaluran dan pengelolaan pembiayaan. Kemudian risiko pembiayaan syariah. Risiko pembiayaan syariah merupakan kemungkinan terjadi kerugian yang disebabkan oleh tidak terpenuhnya kewajiban nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Lanjut kepada dampak pembiayaan syariah. Adalah berbagai pengaruh yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pembiayaan syariah. Lanjut kepada variabel penelitian. Pada penelitian saya ini, variabel saya yaitu variabel dependen, yaitu dampak pembiayaan syariah. Sedangkan pada variabel independen, yaitu resiko pembiayaan syariah. Kemudian ketiga, dampak pembiayaan syariah. Itu ada 4, dampak terhadap kinerja dan kesehatan lembaga keuangan syariah, dampak terhadap perkembangan usaha nasabah, dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, serta dampak terhadap keberlanjutan pembiayaan syariah. Keempat, keterkaitan antar fokus penelitian. Lanjut saja kita masuk kepada poin C, lokasi penelitian. Untuk sementara ini saya akan mengambil di Kota Padang, yang mana lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup aktif baik dari sisi penyaluran pembiayaan maupun jumlah nasabah. Lanjut kita masuk kepada poin D, jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Kemudian sumber datanya, saya mengambil sumber data dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian dan digunakan untuk menggali informasi mengenai masalah, resiko, dan dampak pembiayaan syariah yang terjadi. Lanjut kepada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui observasi dan wawancara. Kedua teknik ini dipilih karena mampu membantu peneliti memperoleh data secara mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian kita masuk kepada poin E, populasi sampel dan teknik sampling. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan syariah di Kota Padang. Pihak-pihak tersebut meliputi lembaga keuangan syariah atau staf yang menyalurkan pembiayaan tersebut, serta nasabah yang menggunakan produk pembiayaan syariah karena dinilai memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian. Lanjut kepada 3, teknik pengambilan sampel. Adapun teknik yang saya gunakan dalam pengambilan sampel ini dalam penelitian ini adalah pervasive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, khususnya informan yang dianggap memiliki permasalahan resiko serta dampak pembiayaan syariah. Dengan menggunakan teknik pervasive sampling, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian. Presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga Ibu dapat memahami maksud dan tujuan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.